Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintari. Saya dari kelas 01 TPLP 017 dengan NIM 241011400677. Di sini saya ingin mendeskripsikan Undang-Undang PDP dan Infrastruktur IT, Jaminan Keamanan Data Pribadi. Latar belakang Undang-Undang PDP, peningkatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat, khususnya di bidang internet, telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia mengelola data pribadi. Data pribadi semakin mudah diakses, dibagikan, dan digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Punya perlindungan data pribadi. Meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi dalam dunia digital mendorong perlunya regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak individu atas privasi data mereka. Undang-Undang PDP hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam ekosistem digital Indonesia. Cakupan dan definisi data pribadi. Definisi data pribadi. Data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk data seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan bahkan informasi biometrik seperti sidik jari atau scan wajah. Cakupan Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan data pribadi, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data hingga keamanan, akses, dan hak-hak individu atas data pribadi mereka. Undang-Undang PDP berlaku untuk semua pihak yang mengelola data pribadi, baik individu maupun badan hukum, termasuk perusahaan teknologi, institusi, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Kewajiban pengelolaan data pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik. Prinsip pengelolaan. Penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang bertanggung jawab seperti transparansi, akuntabilitas, dan manipulasi data. Kewajiban PSE meliputi mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data, memberikan informasi yang lengkap dan transparan, menerapkan mekanisme keamanan dan memadai, dan memberikan hak akses dan kontrol kepada pemilik data. Dan kewajiban PSE harus menunjukkan penanggung jawab perlindungan data (PJDP) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. PJDP bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi, termasuk memberikan informasi, menangani pengaduan, dan membantu pemilik data dalam menjalankan hak mereka. Kewajiban pengelolaan data pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik. Prinsip pengelolaan. Penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) wajib menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang bertanggung jawab, seperti transparansi, akuntabilitas, dan minimalisasi data. Kewajiban PSE meliputi mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data, memberikan informasi yang lengkap dan transparan, menerapkan mekanisme keamanan yang memadai, dan memberikan hak akses dan kontrol kepada pemilik data. Pemenuhan kewajiban PSE harus menunjuk penanggung jawab perlindungan data (PJDP) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. PJDP bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi, termasuk memberikan informasi, menangani pengaduan, dan membentuk pemilik data dalam menjalankan hak mereka. Persyaratan penyediaan infrastruktur IT. Server yang digunakan untuk menyimpan data pribadi harus memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjaga keamanan integritas data. Server harus dilengkapi dengan sistem operasi yang aman dan diperbarui skala berkala. Data center yang digunakan untuk menyimpan data pribadi harus memenuhi standar keamanan yang ketat. Lokasi data center harus aman, terjaga, dan dijaga dari akses yang tidak sah. Enkripsi. Data pribadi harus dienkripsi selama penyimpanan dan transfer. Enkripsi mengurangi resiko akses yang tidak sah dan melindungi data pribadi dari kebocoran atau pencurian. Standar keamanan dan perlindungan data. Firewall berperan sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal, memblokir akses yang tidak sah ke server dan data center. Sistem deteksi intrusi (IDS)
mengawasi aktivitas jaringan yang mencurigakan dan memberikan peringatan jika terdeteksi ancaman keamanan. Sistem pencegahan instruksi. Sistem pencegahan instruksi (IPS) berfungsi untuk mencegah ancaman keamanan dan terdeteksi dari IDS dengan memblokir koneksi atau aktivitas yang mencurigakan. Deteksi instruksi. Sistem deteksi instruksi. Sistem deteksi instruksi (IDS) mengawasi aktivitas jaringan yang mencurigakan dan memberikan peringatan jika terdeteksi ancaman keamanan. Sistem pencegahan instruksi. Sistem pencegahan instruksi (IVS) berfungsi untuk mencegah ancaman keamanan yang terdeteksi oleh IDS dengan memblokir koneksi atau aktivitas yang mencurigakan. Audit reguler. Audit keamanan secara reguler dilakukan untuk menilai keefektifan sistem keamanan dan menemukan kelemahan atau kerentanan yang perlu diperbaiki. Pengawasan dan sanksi. Badan Perlindungan Data Pribadi BPDP bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan PSE terhadap Undang-Undang PDP. BPDP berwenang untuk melakukan penyelidikan, penetapan sanksi administratif, dan melakukan upaya perlindungan data pribadi. Sanksi yang dapat diberikan bagi PSE yang melanggar Undang-Undang PDP berupa sanksi administratif seperti teguran, denda, dan pemberhentian operasional sistem elektronik. Sanksi tersebut diharapkan dapat menjamin pelaksanaan Undang-Undang PDP dan melindungi hak konsumen atas data pribadi. Kesimpulan dan rekomendasi. Perlindungan data. Kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi dan membangun kepercayaan di dunia digital. Infrastruktur IT. Pemenuhan persyarat infrastruktur IT yang aman dan terlindungi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kepatuhan tersebut. Kewajiban dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan komprehensif diperlukan untuk menjamin efektivitas Undang-Undang PDP dan meminimalkan resiko pelanggaran data pribadi. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.